Selamat malam semuanya, balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Hari ini masih bareng gue Bimo. Kenalin. Gila dikenal. Anjing. Goblok. Biasa lu ego. Gue Pedrian. Udah tahu lah pasti gue Faris. Ketahuan kan. Jadi hari ini kita akan ngebahas konspirasi, bisa dibilang ya. Iya. Atau hal-hal tabu lah. Horor nih, horor. Horror is back, bro. Horor hal tabu loh. Horor tuh nyata. Tabu lah. Tabu. Ya pokoknya hal abu-abu lah konspirasi. Itu kita akan ngebahas Conjuring Universe menyambut Devil Made Me Do It ya. Mei. Mei. 28 Mei sih. Bukan Kemarin. Juni ya? Gitu ya. Juni. Pokoknya, di Indonesia kali ya. Juni 4. Yes, gitu. Jadi intinya kita akan ngebahas Conjuring 1, 2 dan 3 nantinya ya. Kira-kira apa Conjuring 1 kisah nyatanya itu sama dengan filmnya, Conjuring 2 sama, apakah Falak itu ada, apakah Annabelle itu juga ada, gitu. Dan kalau nggak salah masuk Conjuring Universe tuh apa? Larayona. Oh iya. Larayona. Kuntilanak Emang iya? Meksiko ya? Iya, ada Itu ternyata. Dia masuk tuh. Itu universe Conjuring. Gue juga Gitu. baru lihat terus kaget juga sih. Dan Ternyata tahu nyambung. sutradara Conjuring Devil Made Me Do It? Si Enggak. Larayona itu. Oh. Dan gue udah nonton di bioskop, cukup bagus dan cukup menarik. Gue berharap treatmentnya sama sih di Conjuring 3 ini, dia bisa ngebawa ibaratnya feel horornya kembali lagi gitu. Nobar. Let's go. Kuy. Let's go. Oke. Kita akan ngebahas Conjuring Universe, tentunya horor. Hari ini akan temanya horor banget. Jadi pasang kacamata konspirasinya, tetap open minded. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Nah, apa kabar nih para pendengar? Semoga kalian masih tetap dengerin Opini Tengah Malam ya. Yoi. Dengan hadirnya segmen film yang cukup banyak juga kali akhir-akhir ini ya. Gua suka interview beberapa narasumber, teman-teman ya, masih teman-teman gue juga, dan filmnya juga lumayan lah buat rekomendasi gitu. Dan gue mau ngasih info nih buat kalian. Kira-kira kalau seandainya kita buat live diskusi pada asik, pada nonton gak ya? Kayak konspirasi tapi live gitu. Jadi bloopersnya bisa kelihatan. Iya, jadi bloopersnya bisa kelihatan tanpa cut ya kan. Di YouTube tapi. Di YouTube ya, pasti di YouTube gitu. Nanti audionya bisa kita lempar ke podcast gitu. Gimana ya? Mungkin bisa tanggapannya lah di sosial medianya Opini Tengah Malam ya. Ya di Kalau komen lah yes, di YouTube. Komen. Ya di YouTube nih, pasti kan juga akan ada di YouTube. Bisa langsung komen-komen aja. Jadi kalau oke kita mungkin ya boleh lah. Sekali-sekali. Iya, sambil bacain chat. Yes. Pas Ya, menarik pertanyaan-pertanyaannya ya. Kalau nggak bisa jawab kan ketahuan nih, ya kan. Iya. Nah, juga mau ngasih info juga kalau nantinya gitu Opini Tengah Malam khusus konspirasi, konten konspirasi, mungkin kita akan ada di platform lain gitu, nggak di Spotify lagi gitu ya. Ini masih rencana sih ya. Semoga terrealisasikan, karena itu akan jadi apa ya, mungkin ya challenge baru sih untuk Opini Tengah Malam. Iya. Gitu. Tapi kalian jangan bersedih hati ibaratnya, karena kita di Spotify akan ada untuk ngisi segmen-segmen film sama gitu. pop culture ya. Pop culture dan mungkin akan ada juga ya nggak kita bertiga doang ya, akan ada yang bantu-bantu kita lah untuk ngisi film Baru. Dan buat kalian, aduh gimana nih nanti nonton dengerin konspirasinya, kalian bisa dengerin kok nanti di platform itu, gue nggak bisa nyebut sekarang. Tapi mungkin kalian akan tinggal dengerinnya di situ, karena kita bertiga akan sering nongol di situ juga ya. Kita akan bahas konspirasi Indonesia, konspirasi banyak sensitif gitu. Yoi. Dari situ kalian bisa komen juga. Kalian bisa komen juga ya? Bisa komen juga. Free lah ya, tetap free kok. Tetap free kok, nggak bayar. Intinya nggak bayar, itu for free banget, gratis. Cuma dipindahin aja ya. Cuma dipindahin aja, khusus konten konspirasi. Buat kalian yang di Spotify bisa nanti dengerin di sana. Atau misalnya kalau itu pun kita masih ada di YouTube ya, YouTube-nya juga masih akan tayang. Tapi ya tentu seminggu setelah di platform tersebut. Gitu. Doain aja lah yang terbaik buat Opini Tengah Malam, dan thank you banget buat kalian juga yang udah support sampai sekarang ya. Mungkin nanti gitu kita akan buat apa ya, konten konspirasi versi kita bertiga. Mungkin akan kita live-in juga ya, kan kita belum tahu lah. Kayak gitu. Dan buat yang kalian yang dengerin dan udah masuk Discord atau yang
belum masuk Discord bisa DM aja, nanti kita akan masukin. Dan untuk yang udah masuk Discord, ayolah aktifin lagi lah. Gitu, komen-komen mungkin bisa ada nobar, diskusi dan lain sebagainya. Iya. Oke, langsung aja kita masuk ya. Oke. Let's go. Kontennya ini menarik banget, yaitu Conjuring Universe. Gue mau ada ketawa Bathsheba sekarang. You leave my family alone, you hear me? I don't know what you are, but you leave my wife alone. God damn it, let her go. Asik. Emang ada buat siapa ketawa? Sama. Gak tau ya. Adanya buat siapa malu. Bathsheba malu ini. Oke. Nah, jadi ini menarik banget. Conjuring itu bisa jadi salah satu universe horror pertama ya. Iya, Iya mungkin kan? ya. Bisa dibilang lah. Universe horror pertama yang dimana banyak banget kumpulan cerita horor. Tinggal kita tungguin aja dimana hantu-hantu di Conjuring akan menjadi satu melawan asing. Jelas. Team up ya. Iya sih. Keren juga ini. Serem anjir. Melawan Lucifer anjir. Nggak kan? Crossover kan nanti sama Insidious. Asik. Asik. Ini kalau nggak salah yang ngebuat tuh James Wan juga nggak sih pencetusnya? Apa? Conjuring Conjuring. Universe ini. Iya sih. Karena kan dia yang gituin film pertama kan. Sama permintaan dari penonton lah ya. Kan Iya, emang meledak banget tuh Conjuring tuh. Iya, Iya, soalnya karena setahu dia- gue dia bikin $20 juta. Heeh. Terus dapatnya sampai 300 juta. Gila banget. Itu mah bisa buat jadi berapa film kan? Iya, Horor loh. awalnya tuh kayak film horor yang nggak mahal-mahal banget itu loh awalnya. Tapi karena jadi booming, dapat duit banyak, terus kan materinya juga banyak kali ya, referensinya si Warren itu. Akhirnya ya udah sekalian aja kali. Nah, Jadi menarik universe. banget ya. Tapi sayang sekali Loren Warren meninggal ya tahun lalu ya. Oh iya, Iya, lupa gue. meninggal gitu. Jadi sekarang hanya tinggal legasinya aja, tinggal ceritanya aja yang bisa kita nikmatin, dan tentunya itu akan melegenda banget sih sampai kapanpun. Conjuring Universe itu menurut gue adalah salah satu film yang lu bisa nonton all the time banget. Lu rewatch berkali-kali lu nggak akan bosan. Gitu. Dan ya walaupun di Conjuring Universe pun ada beberapa film yang menurut gue fail ya. Salah satunya Falak, nggak jelas banget. Nanti kita khusus hari ini, episode ini kita akan ngebahas only Conjuring 1. Mungkin kita akan bahas nanti Annabelle, akan bahas Falak, akan bahas yang kedua dan yang ketiga. Gitu. Tentunya kita akan bahas kisah nyatanya, trivianya, dan fakta-faktanya. Gitu. Kita akan benar-benar kupas tuntas untuk Conjuring Universe ini. Nah, sebelum masuk Conjuring Universe, karena ini horor ya, gue pengen kisah horor dulu nih dari masing-masing. Ada Fedrian, ada Faris, ada gua gitu. Buat kalian yang pengen tahu cerita horor kita pernah ya buat cerita horor ya. Pernah. Udah lama banget. Udah lama banget dan Belum mungkin- ada YouTube tuh. Iya, belum ada YouTube. Edisi mati lampu waktu itu, ingat gak yang Edisi Jakarta mati lampu. Iya. Mati lampu lama banget kan Iya, tuh. dan kita kaget saat suara anjing. Oh iya. Nah, ini gue bakal masukin nanti nih audionya suara anjing. Nah, intinya kita pernah buat konten horor gitu. Untuk cerita-cerita horornya bisa ada di sana ya. Tapi ini adalah updatean mungkin yang terbaru lah. Gitu. Kalau belum tahu rumah Faris ini horor ya di sini ya. Yoi. Gitu, dan kita Lingkungan sini ya. yes, mantap. Dan gue pengen tahu dulu update cerita dari Fedian. Terakhir kuntilanak di jendela, apakah Nah. sekarang udah masuk? Gila. Serem aja. Didoain deh. Waktu itu habis push up lagi ya. Jadi malu emang. Gila. Update-nya kan. Kalau yang di Spotify gak dikasih tahu tuh habis push up. Kalau ini gue kasih tahu. Berarti terakhir. Itu update-nya push. Lagian yang dulu gue bilang ya push up dikasih tahu gak Fet? Gak usah dah. Anjing. Segitu dong malu anjing. Kayak mungkin tuh Ratu abis push up capek Pet. Makanya lu Halusinasi ya. iya. Kenapa di update? Tapi puji Tuhan gue belum dapat update sih sejujurnya. Terakhirnya Paling terakhir cuma, maksudnya kan kalau itu kan ditampakin ya, dikasih lihat kan. Nah ini sih belum, paling cuma gue dengar suara pernah sih bareng adek gue dulu. Jadi ceritanya tuh jam 6 sore, gue inget banget. Pokoknya jam 6 sore. Terus gue lagi main HP, pokoknya TV mati, ruangannya sepi lah. Gue main HP gitu loh, nggak ada suara. Terus tahu-tahu ada suara, ya kuntilanak ketawa beneran, cewek ketawa. Ketawanya tuh kayak gimana? Kayak yang di film-film yang kayak hihihi. Iya. Iya. Atau wah. Ketawa ngikik nih. Ketawa ngikik. Kuntil bapak ya. Iya serius. Jadi komedi. Nggak serius. Kuntilanak ngikik ketawa. Tapi suara dari mana?
Suaranya sih kayak jauh gitu Riz, tapi menggema gitu loh, enggak tahu dari mana. Berarti dekat. Iya. Kalau jauh dekat. Enggak. Kenceng maksudnya. Oh, berarti jauh. Kenceng. Tapi seluruh ruangan gitu, Riz. Kan kalau misalkan kita denger suara dari TV kan tahu ya dari kanan. Ada sumbernya. Iya, kalau ini jauh jauh, dekat tapi seluruh ruangan gitu loh. Terus lu di situ sama adek lu? Iya, ada gue langsung ngeliatin gue. Terus gue dengan begonya, iya cool lah gitu. HP. Aduh, padahal dia sendiri takut anjing. Kan gue lagi megang HP, dia ada padapan. HP. Anjing kok. Aduh. Anjing, gak masuk akal ya. Padahal kalau tahu aslinya, padahal dia takut banget. Bener sih, itu ternyatanya sih itu. Itu ternyata ya. Ini kalau gue boleh tahu itu jam berapa? Habis maghrib. Habis maghrib. Oh, 2 kali, Pak. Lu yang push up juga habis maghrib kan? Iya bener habis maghrib anjir. Cewek yang itu sama Ego. Oh iya habis maghrib juga Bim, bener. Iya kan? Jauh ya? Deket jauh kan? Iya deket. Berarti itu dari Iya sejadi kan. ketawanya dari seberang rumah. Tapi kenapa harus gue yang denger anjir? Tolol anjing. Kenapa harus rumah gue yang denger? Iya sih ya. Lu sih dia gini Ego, olahraga lagi Fet. Dalam olahraga Ego lu. Anjing ngakak lah semua ini ngakak. Nah, oke, itu tadi suara ketawa ya kuntilanak kayak update ya. Boleh menarik. Jadi pengen episode edisi mati lampu 3 aja gini. Iya. Lanjut Des, gimana Des kalau Gue dari nggak ada sama sekali gue. Yang di Bandung. Serem Des, Des yang di tuh, Bandung serem dong. tuh. Iya, tapi itu gue nggak ngalamin, maksudnya. Oh iya ya. Tapi serem banget sih, patut iya. lah diceritain. Panjang ya gue nih jadi horor sendiri. Iya, Nggak apa. Ini jadi belum lama tuh gue ke Bandung gitu kan sama keluarga besar. Nah pokoknya intinya sih pas malam, pas lagi pada ngumpul tuh tante-tante gue sama saudara gue di balkon. Nah gue tapi di dalam, jadi gue nggak ngelihat. Pas mereka lagi kumpul katanya tuh tante gue ngelihat ada cewek yang bukan dari keluarga kita. Nah tapi awalnya dikira sama tante gue itu adeknya pacar kakak gue. Diajak gitu, dikira diajak. Dia nggak tahu. Tapi si cewek misterius itu tuh ngeliatin ke tante gue mulu katanya. Kayak pandangannya tuh nggak pernah lepas gitu loh. Nah tante gue kayak nggak nyaman gitu diliatin terus, dia jadi kayak buang muka terus gitu. Terus diliatin sama saudara gue yang lain kayak aneh gitu kan, dia kayak kayak diem gitu, kayak nggak ngomong sama sekali gitulah. Katanya diliatin terus. Terus kan waktu itu kita lagi makan kan, lagi bawa piring dan mangkok. Katanya si cewek misterius itu bawa mangkok juga, tapi bajunya putih semua tuh. Bawa mangkok juga, rambutnya semana ya, seleher lah. Bawa mangkok terus dia sambil gerak-gerak pivot gitu loh. Pinggangnya doang yang gerak, jadi kayak ke kiri kanan gitu. Ngek gitu. Kecil gitu ya. Iya kayak mainin badannya gitu lah. Cuma nggak ngomong apa-apa, cuma ngeliatin si tante gue itu doang. Ya pokoknya gitu, yang lihat cuma dia doang lah pokoknya. Dia udah nangis ya. Iya, udah pasti. Nah terus akhirnya kan udahan tuh, semua pada masuk, tante gue semua dan yang anak-anak mudanya kayak gue, kakak gue sama saudara sepupu gitu, kita mau barbekyuan di balkon itu juga. Nah setelah kita masuk, katanya si tante gue ngeliat si cewek itu ngikutin kita semua gitu dari belakang masuk ke dalam. Nah sampai besoknya tante gue baru nanya, itu si adeknya si pacar kakak gue. Terus pada dibilang enggak, orang nggak ikut, nggak ada gitu. Kiri kanan itu loh, gerakan khas goyangannya kuntilanak anjir. Masalahnya lu diliatin mulu Ego. Tapi tatap sebelumnya mata kan tante lu Riz yang bilang. Oh iya. Ya pokoknya intinya tuh sebelum kejadian itu mereka lagi cerita horor gitu. Rame-rame. Terus saudara gue kayak ngisengin tante gue gitu loh, nakut-nakutin. Terus tiba-tiba ada bau bunga bau melati. Gila, jadi wibu aja. Tiba-tiba ada bau melati gitu. Terus tante gue yang lihat itu, dia bilang kayak udah datang gitu. Anjir serius. Gila, Oh anjir, sumpah gue merinding lagi, kampret. Nah abis itu setelah dia ngomong itu, beberapa saat kemudian baru ada yang dia diliatin sama cewek misterius itu. Asik, menarik. Ini menarik sih maksud gue. Walaupun Faris nggak ngeliat, tapi seenggaknya Faris udah di tempat kejadian saat itu. Iya. Gitu. Dan malamnya gue sendirian lagi di ruang tamu. Coba gue tahu tuh ceritanya. Terus jadi sendirian. Malah nantang. Iya. Asik, malah nantang. Oke, menarik banget ya untuk cerita Faris ya. Cukup bikin merinding lah. Nah kalau gue sebenarnya sih juga bukan gue yang ngalamin, tapi gue yang dijelmain gitu loh. Ibaratnya apa ya?
setan itu mewujudin gue. Oh iya. Nah, jadi tuh ceritanya tuh belum lama, ini belum ada sebulan gitu. Jadi gue lagi di rumah nenek gue, terus gue pulang ke rumah gue. Nah, gue itu pakai jaket warna merah yang udah jarang banget gue pakai karena tuh jaket udah buluk banget sebenarnya. Gue pakai buat naik motor doang. Nah, itu gue udah lama banget gak pakai itu. Akhirnya gue pakai jaket itu. Terus gue pulang ke rumah gue. Nah, di rumah nenek gue tuh ada saudara gue. Jam 5 pagi kalau nggak salah ya, subuh lah, antara jam abis sahur atau jam 5-an lah, gue lupa. 3 orang yang lihat, saudara gue yang gede, saudara gue yang kecil, sama temennya. Dia ngelihat ada orang pakai jaket merah gua, bener-bener jaket merah gua, itu lagi ngerokok. Dia pikir, oh itu Mas Bimo katanya. Itu Mas Bimo lagi ngerokok. Soalnya motor gue emang ada, gue pakai motor kakak gue saat itu ke rumah gue balik. Nah, habis itu saudara gue nih pada mau ke rumah gue emang jam 7 paginya. Jam 7 pagi pas dia ke rumah gue, dia ngomong ke ibu gue, "Bude, Mas Bimo ini ya di rumah di Palmerah, kok nggak pulang ke rumah," katanya gitu. Terus nyokap gue ngomong, "Enggak, itu Mas Bimo di kamar," katanya. "Enggak, orang tadi pagi dia ngerokok kok di ruang tamu." "Enggak, itu buka aja pintu coba." Pas dibuka pintu emang gue lagi tidur tuh, gue kebangun tuh gara-gara nama gue dipanggil kan. "Kenapa?" gue bilang. "Lah iya, itu siapa yang dilihat ngerokok tadi?" Terus dia pakai jaket merah. Terus gue ambil di gantungan gue kan, jaket yang ini. "Iya, jaket ini," katanya. Anjir, gila. Doang tuh, cuma ya gue nggak ngerti sih kenapa tiba-tiba ngikutin gue aja gitu. Ngefans ya. Anjir ya gitu sih, ya nggak serem-serem. Tapi waktu itu gue pernah baca kayak ada teorinya gitu kan, yang tentang residual energy. Itu apa sih? Tahu nggak? Jadi kayak apa maksudnya? Setiap orang kan kayak ada kebiasaannya tiap hari ya. Misalnya kayak gue ke komputer, kerja, tidur. Nah itu jadi katanya energinya kesimpan gitu loh, kerekam gitu. Jadi kadang-kadang orang kayak bisa ngelihat rekaman energi itu lagi melakukan aktivitas seperti biasa gitu katanya. Waktu itu gue pernah dengar dari itu sih, Om Hao gitu. Kisah Tanah Jawa kalau apa lu? Ya, keren ya. Menarik. Itu mungkin kita akan bahas sendiri ya untuk kita. Iya. Anjir, gila, gue jadi udah berapa nih, 18 menit kita masih ngebahas horor ya, belum masuk Conjuring. Tapi ya it's fine. Enggak apa-apa. Gue yakin juga yang dengerin Conjuring ini juga adalah orang-orang yang suka banget horor, percaya. Iyalah. Ya kan? Langsung aja berarti kita langsung masuk ke Conjuring, dan mungkin kalau kalian suka ya, episode horor kayak gini tuh akan bisa berlanjut ya. Karena ceritanya banyak ya. Iya, ceritanya banyak, dan menariknya adalah Ferdian yang cukup percaya horor, Faris udah goyang oleng kapten gitu. Kalau gue ya makin kesini gue makin oleng aja. Kadang ada fase dimana takut banget, kalau gue ya enggak. Oke, kalau kayak gitu kita langsung bahas aja kan Conjuring 1 gitu. Ini judulnya cuma Conjuring aja ya, The Conjuring, ya? Gitu. Dan Conjuring 1 ini adalah kisah dari Edward Warren dan Lorraine Warren. Gitu. Siapa sih mereka sebenarnya gitu? Mereka tuh pasangan suami istri nih yang berprofesi sebagai pemburu hantu. Gitu. Jadi keduanya ini bahkan dianggap salah satu pemburu hantu legendaris yang pernah ada di Amerika. Edward, yang kerap disapa Ed, ini merupakan veteran Perang Dunia Kedua dan mantan polisi yang memutuskan alih profesi sebagai demonologis. Jadi itu adalah demonologis tuh ilmu yang mempelajari tentang demon gitu ya. Kalau gue nggak salah ya. Nah, si Ed ini dibantu oleh istrinya Lorraine yang memiliki kemampuan meramal atau indera keenam nih dia. Ibaratnya indigo lah. Gitu. Dan dia tuh udah menangani 10.000 kasus yang berkaitan dengan supranatural sepanjang karir dia. Gitu. Kalau nggak salah ya, ini kalau gue nggak salah, dia tuh salah satu orang juga yang bukan kepercayaan sih, mungkin kadang diutus Vatikan gitu loh. Misalkan, jadi tuh setahu gue ya, sekali lagi setahu gue, sorry kalau salah revisi, tapi kalau kalian tahu boleh komen juga ya. Kalau misalnya mau exorcism atau ibaratnya pengeluaran iblis dari tubuh manusia, itu tuh panjang banget kalau di Katolik ya. Gue kan Katolik. Jadi tuh dimana kalau misalnya Ferdian kesurupan nih, ya udah gue harus nyari bukti dulu kalau lu bener-bener kesurupan. Contohnya kayak gue tinggal di rumah lu, kayak yang dilakukan di Conjuring lah, foto barang bukti dan lain sebagainya, baru dikirim ke Vatikan gitu. Nanti ibaratnya di review lah nih sama si Vatikan, ini beneran kesurupan demon atau emang dia penyakit gitu. Kalau emang penyakit ya dokter, tapi kalau demon baru nanti diutus untuk melakukan
kegiatan eksorsisme atau pelepasan ya. Orang Vatikannya tapi ya. Gue nggak tahu tuh juga. orang Vatikannya atau misalnya Romo pastor Dari gereja lingkungannya gereja mungkin tertentu. bisa. Tapi yang harus ada lisensi Yes. eksorsis kayaknya deh. Setahu gue gitu. Sebenarnya yang gue tahu sih kita pun sebenarnya juga bisa ngelakuin kayak gitu eksorsisme, tapi tergantung iman kita kan goyang ya, suka goyang kapten kadang kan. Ya kan ya gitu. Jadi si Ed dan Warren tuh salah satu orang yang mencari bukti-bukti tersebut di kasus-kasus demonologis ini gitu. Dan Conjuring kisah nyata atau enggak? Gimana Fet? Yang lu udah baca nih? Conjuring yang di film sama yang diceritain ya? Iya. Kalau nggak salah, sorry. Yang pertama itu tuh keluarga siapa namanya? Peron ya? Family. Peron Family. Oke. Gimana tuh? Sebenarnya yang di film sama yang di dunia nyata itu nggak beda jauh sih sebenarnya. Malah hampir sama. Yang di film tuh terjadi juga di dunia nyata gitu loh. Cuma yang di dunia nyata lebih apa ya? Setannya lebih jahat lah, lebih apa ya? Lebih barbar gitu. Ya, lebih kejam ya mungkin ya. Lebih barbar, gangguinnya lebih sering gitu. Kalau dari kesaksian si Peron Family ini ya. Bukannya si Loren. Bukan dari si Loren ini, kesaksian dari interview yang keluarga Peronnya itu loh. Banyak sih. Keluarga Peron masih hidup gak sih? Masih kan anaknya. Masih. Kan yang bikin buku anaknya. Yang bikin apa? Yang bikin buku. Iya, dia bikin buku bener. Jadi ngerti. Nyeritain ininya. Trilogi ya Riz ya. Hantu gangguannya yang di rumahnya, dia tulis buku. Keluarga Peron ini kenapa? Kenapa James Wan juga ngomong kalau ini adalah buku terseram yang pernah dia baca dan dia pun takut gitu. Jadi katanya tuh dia tuh kalau nggak salah pernah disuruh sama produser atau studio untuk pergi ke rumah nyatanya si Peron. Cuma dia nggak mau. Dia bilang apa nih? Gue ada percakapan nih. Dia bilang hanya karena saya membuat film horor ini tak berarti bahwa saya mau mengunjungi rumah yang horor itu di dunia nyata. Saya percaya apa yang terjadi dalam film itu. Saya percaya adanya hantu dan kekuatan supranatural dan juga alam gaib. Tapi aku tidak mau masuk ke sana untuk mengetahuinya, katanya dia. Jadi si James Wan pun buku yang terseram dia baca dan dia pun takut untuk ke rumah Peronnya. Jadi itu syutingnya sebenarnya bukan di rumah Peronnya kan? Iyalah. Di studio. Tapi bener-bener kisahnya itu kalau nggak salah ya, Conjuring 1 kan ada keluarga nih yang kerasukan, digangguin karena rumahnya kan yang hantu. Bukan dia diikutin atau apa. Iya, rumahnya. Dan kalau nggak salah nih Fred, di kisah nyatanya itu katanya dalam tanda kutip kalau di film itu kan si siapa namanya Ed-nya kan melakukan eksorsisme. Iya kan? Dan berhasil. Yang dia manggil Bathsheba gitu kan. Nah, katanya kalau kisah nyatanya tuh nggak berhasil. Bener, malah bukan yang nggak berhasil, malah dia nggak melakukan eksorsisme. Jadi endingnya komunikasi, setahu gue. Iya. Jadi dia bawa Romo ya, kalau nggak salah ya, sama bawa kayak media gitu, misalkan lilin kali ya, botol buah. Jadi gue ngepet Depok anjir. Jadi media buat komunikasi sama setannya gitu. Jadi dia buat ngomong gitu. Tapi yang gue kaget ternyata gue kira yang di film yang dia keangkat terus kelempar. Gue kira itu kan dramatisir film. Ternyata itu beneran ada. Anjir. Itu beneran. Yang gue baca tuh intinya sebenarnya dia agak kayak apa sih? Agak kurang setuju sama yang versi eksorsisnya katanya. Nggak tahu ya dari pihak mana, soalnya menurut Lorennya kan dia kan juga nggak boleh eksorsis kan tanpa izin Vatikan, karena dia nggak ngelakuin itu di dunia aslinya, karena dia nggak dapet izin juga. Jadi yang gue baca dia cuma melakukan komunikasi, terus tiba-tiba si mamanya itu si Carolyn kesurupan, terus ngomong bahasa aneh gitu, bahasa yang nggak jelas gitulah, terus akhirnya kursinya sampai terbang gitu. Itu yang dibilang. Iya sih. Dan itu benar hantunya Bathsheba? Nggak tahu, cuma yang si Loren itu ngasih tahu kalau ini hantunya Bathsheba kemungkinan gitu. Bathsheba itu siapa sih? Penyihir kan katanya. Maksudnya bukan ada di suatu kitab kan? Awalnya gue kira karakter kitab loh, awal pas nonton Conjuring. Iya. Malah sebenarnya itu di film Bim, si Ed and Lorraine itu diusir sama kalau yang si asli bapaknya, ya. yang asli. Jadi setelah yang komunikasi tadi tuh kan istrinya kesurupan, dia langsung diusir gitu, katanya takut bikin istrinya malah jadi gila. Iya. Terus kasusnya tuh selesai di mana?
Enggak, Atau dia nggak mungkin selesai. habis itu emang nggak dilanjutin lagi kali. Soalnya kan setahu gue keluarganya tuh hidup sampai 10 tahun di Iya, rumah dia itu. bertahan gitu loh. Dia bertahan di rumah itu sampai 10 tahun. Ngumpulin duit buat pindah keluar dari rumah itu. Tetap digangguin gitu. Jadi sebenarnya kata dia kesaksian si bapaknya itu, si Ed and Loren itu sebenarnya nggak begitu banyak ngebantu malah gitu. Kalau di Iya. di kisah nyatanya. Mm-mm. Jadi dia cuma sebenarnya kesurupan itu benar dan si keluarga Peron ini percaya istrinya itu kesurupan. Mm-mm. Tapi ya udah dinikmatin aja. Iya, iya gitu. Ya mungkin emang nggak bisa diapa-apain kali, nggak ngerti juga sih gue Dan sebenarnya. yang gue tahu ya Gua katanya belum dari kasur baca. yang goyang itu katanya benar. Oh iya, Iya kan? iya. Si Amandanya itu bilang katanya sering ada banyak gangguan mulai dari apa suara aneh di basement, bikin bapaknya turun terus gitu, ada yang jatuh lah, ada apa, terus ada bau bangkai, terus juga sampai kasurnya dinaikin kata gitu, diterbang gitulah. Nah gue nggak tahu ini benar apa enggak ya. Iya. Gue baca di salah satu artikel di mana katanya ada kaki bapaknya. Asik, mantap. Seru banget nih. Nangis, Males gue. Nah, gue nggak tahu kenapa. langsung mendekat aja malas Iya dah gue. gitu dong, Fer. Udah mulai semakin malam ya, saudara-saudara gitu. Enggak, jadi tuh kaki bapaknya kalau nggak salah kayak ada yang ketusuk gitu loh. Dan Oh, pas- kaki mamanya. mamanya ya. Kaki Pas mamanya. diangkat berdarah kan. Kaki mamanya iya. Berdarah dan itu bener-bener kena tusuk. Tapi kayaknya harusnya diceritain si Batseba dulu nih kalau yang ini. Yang ini. Sebelum cerita ini. Oke, mending kita masuk dulu ya ke sejarah Batseba. Nah, sejarah Batseba, hantu yang diyakini bernama Batseba Sherman ini memang pernah tinggal di rumah tersebut sekitar tahun 1800-an katanya. Warga yang pernah tinggal di kawasan itu sempat memberikan kesaksian yang kemudian menjadi cerita yang diyakini hingga sekarang. Cerita itu mengungkapkan bahwa Batseba merupakan seorang dukun yang disebut bertanggung jawab atas kematian bayi-bayi di daerah tersebut. Banyak orang percaya bahwa Batseba membunuh anak-anak itu sebagai syarat dalam ritual mematikannya. Terus anak-anak itu dibunuh dengan cara ditusuk bagian otaknya dengan menggunakan jarum suntik berukuran besar. Anjir, merinding gue. Demi apapun. Namun Batseba sendiri tak pernah ditangkap untuk diadili hingga akhir hayatnya. Jasadnya kemudian dimakamkan tak jauh dari rumah tersebut. Jadi dia benar-benar bunuh diri gak sih sebenarnya Batseba tuh? Nggak ada buktinya Nggak ada, sih iya. sebenarnya. Dia tuh dituduh ngebunuh anak-anak. di Dia sekitar itu. dituduh. Kita ngomongnya dituduh ya, karena kan belum emang nggak ada bukti pasti. Kalau yang gue baca sih ya, jadi tuh dia ya dituduhnya witch sebenarnya, penyihir kan? Penyihir kan ya? Iya. Oh. Nah pokoknya ada suatu ketika dia lagi ngurusin satu anak cewek, kalau nggak salah sih anak cewek ya. Nah anak ceweknya itu meninggal dan ada bekas luka tusuk jarum jahit, malah bukan jarum besar, jarum jahit di kepalanya gitu. Nah akhirnya dicurigain kayak sama orang-orang kayak ini nih kayak witch buat ritual gitu-gitu kan, tapi ya nggak ada buktinya juga. Terus akhirnya dibawa ke pengadilan zaman dulu gitu, tapi innocent akhirnya. Iya. Nggak ada bukti kalau dia yang melakukan penusukan itu. Dan yang gue baca sih cuma satu anak itu doang ya. Maksudnya mungkin yang tadi kayak bayi-bayi gitu, itu rumor kali ya. Nah, itu diperkuat gara-gara ini, Riz. Katanya tuh dia harusnya punya 4 anak. Oh iya Tiga iya anaknya benar tuh selalu mati gitu sebelum menyentuh Iya, iya. umur 5 atau 7 gitu. Iya Jadi benar. 3 anak itu selalu mati. Ya tapi itu rumor juga nggak? Oh, kalau yang bayinya cuma sampai umur 3 atau 4 tahun itu kayaknya sih rumor ya. Soalnya gue baca dia punya satu anak yang berhasil tumbuh normal jadi farmer. Dia punya berapa anak sih sebenarnya? Ya katanya itu 4. Iya katanya 4 cuma selalu meninggal di umur 3 atau 4 tahun gitu loh. Jadi kayak kutukan gitu ceritanya. Rumor-rumor warga sekitar situ lah. I see. Ya pokoknya intinya tuh Batseba itu dituduh jadi seorang witch. Karena kan zaman dulu sering kayak gitu kan. Iya. Ya kayak babi ngepet Depok sih sebenarnya. Iya. Baru Anjir, pikiran gue mau ngeling ke sana anjir. sama loh. Kasian anjing Kita lu. masih tinggal di 1800 anjir. Jangan dia sukses kali ya Batseba ya. Jadi Iya. dituduhnya gitu Dikira kan. dituduh witch ya. Iya. Kacau. Jadi tuh emang dia dituduh witch karena emang apa ya, banyak korban anak kecil, khususnya anaknya dia, dan gak lama tuh anak yang dijahit itu ya. Gitu. Banyak sih emang rumor tentang dia, malah katanya pas dia meninggal tubuhnya berubah jadi batu aja. Oh iya Mantap, benar. anjir. Tubuhnya jadi batu. Tuh, anjir. Tapi sampai sekarang masih ada kan makamnya masih. Batseba. Gitu. Jadi Batseba sebenarnya orang biasa kan.
Ya nggak tahu juga sih. Dan sekarang rumah Peron itu yang lu tahu ada, maksudnya masih ditempatin nggak sih? Sampai sekarang setahu gue masih yang gue tahu masih ya. Malah dihuni sama kayak ghost hunter gitu. Wih, keren. Jadi dia kayak, karena rumahnya gede, dia tinggal di sisi kiri misalkan nih. Yang sisi lainnya tuh nggak ditinggalin sama dia, dibiarin dulu gitu. Biar tambah serem kali, nggak ngerti juga ya. Terus pas dilihat sama dia kayak ada bayangan gitu, dia cerita gitu. Asik. Ada bayangan, terus malah ngomongnya asik gitu anjir. Asik. Gila. Mantap ya. Nah cerita yang tadi tuh nyambung ke yang si mamanya dapat tusukan itu loh. Oh iya. Jadi si Loren bilangnya kalau Bathsheba tuh masih bawa jarum itu sampai dia mati. Jadi arwahnya masih punya jarum itu buat nusuk si mamanya itu kakinya. Tiba-tiba bolong gitu kan, ada darah. Keren. Ini keren. Gue makin ngerasa Conjuring 1 ya, mungkin gue kasih berarti ya sinopsis atau ini ya untuk kita pembahasan di Conjuring berikutnya gitu. Conjuring 1 adalah Conjuring yang paling cukup apa ya? Sama mungkin sama kisah, hampir sama kisah nyatanya mungkin. Iya. Mungkin ya, karena yang Conjuring 2 tuh setahu gue Falak itu karakter fiktif. Bukan nyata. Kalau Bathsheba itu nyata kan? Iya. Gitu. Dan ya menurut gua untuk Conjuring 1 adalah Conjuring yang terbaik. Dan walaupun eksorsisnya sebenarnya dibilang katanya agak lebay, tapi katanya dengan adanya kursi lagi, kasur yang goyang, terus yang dia didoain terus terbang, terus jadi yang kayak gitu-gitu sama, gua ngerasa gila. Kalau sampai beneran itu di kisah nyata, kacau banget. Chaos banget, udah pasti itu kesurupan gitu. Dan gue gak bakal ngusir Ed dan Loren sih. Iya gak sih? Iyalah. Karena setahu gue gini, kalau gak salah ya, si Ed dan Loren tuh sebenarnya pengen bisa untuk ngusir si Bathsheba ini, tapi sayangnya keluarga itu tuh gak percaya sama Tuhan atau adanya agama, adanya Tuhan lah ibaratnya. Oh iya. Ibaratnya Itu sama. setahu gue itu jadi salah satu syaratnya Vatikan juga deh. Jadi yang dieksorsis tuh agamanya harus Katolik. I see. Ya, biar setannya satu iman kali. Kalau kan ntar dibacain ayat kagak takut lagi ya. Kalau kalian nggak tahu ya. Gak tahu aja kocak. Ini juga Bim apa? Kalau di dunia nyatanya itu bukan si orang Peron family-nya ini yang manggil si Ed sama Loren ini loh. Tapi temennya yang nyuruh Ed dan Loren buat datang buat ngecek gitu. Kalau di filmnya si keluarga Peron ini kan yang pengen minta bantuan. Gitu. Wow. Sama ini sih gue baca, jadi Ed Loren itu kan pengen coba ngusir ya, dan udah datang berkali-kali kata itu selama mereka tinggal selama 10 tahun. Mungkin setiap pengen diusir tuh si Bathsheba-nya malah makin marah. Mungkin karena makin parah si suaminya kayak, daripada istri gue jadi gila kan, dirasukin mulu, lama-lama gila, mending nggak usah lagi gitu kali ya. Cuma digangguin aja. Iya menarik. Karena teorinya itu si Bathsheba-nya tuh kayak apa sih, kayak iri gitu loh sama ibunya, sama pengen ngerebut rumahnya balik gitu. Kayak dia nggak mau ditinggalin gitu. Dan sebelumnya katanya ada keluarga lain di rumah itu, jadi peninggalan yang zaman dulu. Benar. Ada kayak anaknya mati lah, anaknya hilang gitu-gitu. Jadi aneh-aneh mulu keluarga yang ditinggal di rumahnya si Peron itu. Ya. Jadi sebelum rumah itu udah 8 generasi, Riz. Iya. Terus ternyata yang mati-mati di situ tuh pokoknya aneh-aneh dah. Terus udah parah gitu. Jadi 2 bunuh gantung diri. Terus apa ya? Bentar, gue nyatet nih. Gila mantap nih, Peron family ternyata dia. Yes, tapi apa? Ngeri juga ya, maksudnya keluarga-keluarga lain sebelumnya juga aneh anjir kasusnya. Jadi ada 2 gantung diri, 1 bunuh diri minum racun, terus anak 11 tahun diperkosa terus dibunuh di situ. Wow. Ada 2 tenggelam sama 4 mati beku. Iya kan, aneh. Berarti itu disebutkan kalau itu ulah Bathsheba apa bukan? Enggak juga, cuma sebelumnya ya. Cuma kan sebelum Bathsheba nih. Sebelumnya si keluarga Peron. I see. Jadi ditinggalin sama beberapa keluarga tuh. Nah, kejadiannya tuh selalu aneh. Gitu. Tapi ulah Bathsheba bukan ya? Ya nggak tahu. Sebenarnya kalau dibilang karena ulah Bathsheba, setahu gue gara-gara ini deh. Kan Bathsheba dirumorin matinya gantung diri kan ya. Iya. Sama warga-warga sekitar kan. Nah, si ibunya ini
pernah bangun tidur terus ngelihat Oh iya benar. cewek gantung diri gitu, Bim. Iya. Ada pokoknya gantung diri gitulah pas dia bangun. Terus sambil diteriakin get out gitu. Iya. Nah, pas dia cerita ke Ed and Lauren baru disangkutin itu Bathsheba gitu. Katanya sosok ceweknya itu lehernya kayak gini patah gitu. Bare neck Neck lady. lady, anjir. Keren. Get out anjir, serem sih. Iya, anjing. Kok nggak apa ya, terus ada gloom-gloom gitu. Iya benar. Ada ancamannya gitulah pokoknya. Kalau nggak keluar apa gitu. Wow, Serem banget dah. menarik. Tapi yang di atas lemari itu bener gak ya? Itu karena menurut gue salah satu adegan ikonik yang ngebuat Itu tambahan gue takut. Lu nggak bisa tidur ya? Iyalah, gila anjir. Masalahnya pasti di setiap lemari tuh ada celah ke atasnya kan? Iya sih. Iya kan, nggak mungkin sampai mentok dinding. Kayak kasih kardus bro. Kayak bro. Kalau di atas Iya. jatuh. Kardus mainan. Kalau di atas jadi kepleset ya. Iya. Kepleset kardus anjing goblok. Mantap sih teorinya. Iya menarik. Ya, masih ada fakta lagi ya? Udah sih ceritanya Iya kayak sih, cerita gitu. nyatanya sih gitu ya. Mm-mm. Tapi ya mungkin masih banyak yang ada di bukunya tuh. Gue jadi penasaran pengen baca juga dah. Sampai trilogi loh. Iya. Iya sih. Bukunya si Amanda itu yang dia tulis. Dan ya ini mungkin bisa dibilang kisahnya nggak bakal mati sih. Ed dan Warren tuh banyak banget gitu. Mungkin kita akan bahas Conjuring yang kedua dan akan ngebahas Conjuring The Devil Made Me Do It. Iya. Gitu. Karena gue tahu banget. Kita pernah bahas gak sih? Apa? Kisah nyata Devil Made Me Do It. Pernah ya di Cinecrip ya? Pernah di Oh sini iya, pernah di Cinecrip. Di Cinecrip ya. Tapi kita akan bahas di opini tengah malam. Lebih dikupas lagi ya. Lebih dikupas lagi karena durasi juga pasti akan panjang ya. Gitu. Dan Conjuring 2, gue paling Conjuring 2 tuh sebenarnya paling cukup belok kayaknya deh. Iya apa ya? Dia Conjuring 2 tuh apa ya? Nggak terlalu berkesan banget sih. Bill Ini Wilkins ya gue. Bill Wilkins. Oh sebenarnya hantu utama itu Bill Wilkins. Bukannya Falak ya? Iya Falak, cuma kan setannya Bill Wilkins yang kakek-kakek tua. Iya. Gue sama kayak lu Bim, berarti ingetnya Falak Conjuring 2. Iya, Conjuring 2 tuh Falak. Cuma sebenarnya bukan Falak. Iya kan? Mainnya. Iya menarik sih, Conjuring 2 juga menarik. Ya walaupun nanti kita akan bahas Annabelle mungkin sekalian ya di Conjuring 2 kita akan di episode berikutnya kita akan bahas Conjuring 2 dan Annabelle. Oh iya, Siapin Annabelle tuh Conjuring 1 ya sebenarnya. sebenarnya satu. Iya. Gitu. Siapin cerita horor lu lagi, Fet. Aduh, Asik, Faris siapin. udah nggak ada. Makanya olahraga, Bro. Olahraga, Bro. Biar dapat lagi, Bro. Gitu. Ditontonin ya gue lagi olahraga anjir. Kayak lu mungkin pas olahraga ada yang kepleset terus dia ketawa kali, Fet. Iya. Gimana kan? Tapi Ya menarik lah ya. menurut lu gimana, Fet, Bathsheba? Iya. Bathsheba. Gua nonton hantunya udah pasti nggak di bioskop sih waktu itu sih. Lu kan nonton di bioskop Conjuring 1? Gue nonton bioskop tapi biasa, nontonnya pojokan doang gitu. Iya. Tapi gue lihat hantunya kayak ini siapa Riz? Killer Joe ya. Oh, Ya, Killer Exorcist. Kan Exorcist. Killer Joe kan udah sering kena jump scare tuh, jadi gue udah lumayan kebal dah sama Killer Joe. Enggak, tapi lu percaya itu arwahnya Bathsheba? Oh, kurang sih sebenarnya. Gue takutnya Bathsheba Kenapa? sebenarnya orang baik dah. Cuma Kenapa? dituduh-tuduh doang gitu. Iya. Kayak ngepet ya. Iya, benar. Depok ya. Iya benar sih. Gue juga gitu sih, agak apa ya? Agak skeptis juga karena kan zaman dulu kan suka main tuduh-tuduhan anjir. Kalau ada yang aneh dikit dituduh penyihir terus dibakar lah. Iya, Siapa maksud tahu gue emang- event itu Bathsheba beneran pun gue belum bisa. Gue percaya itu Bathsheba ya. Tapi gue belum percaya atau masih 50-50 kalau Bathsheba itu adalah witch. Paham gak sih? Menurut gue apa karena dia dituduh witch yang akhirnya dia bunuh diri dan dia malah kayak hantunya jadi bergentayangan. Jadi apa yang orang sebutin. Gitu. Oh iya. Matinya juga soalnya tua deh setahu gue Bim. Umur udah maksudnya 50 ke atas lah. Setahu gue 1870-an gitu. Pokoknya beberapa tahun setelah suaminya meninggal. Kan bisa aja gara-gara sedih banget kan gitu. Gara-gara Depresi suaminya ya, meninggal. Depresi ya. Terus dia ikut meninggal dah. Iya, Tapi gue ada baca tuh, jadi mereka kan taunya dari Loren ya. Ya ketika lu dikasih tahu sama paranormal, kayak misalkan lu dihantuin pocong, ya lu percaya nggak sih? Gue kalau yang ngomong paranormal Iyalah. sedikit percaya sih Riz. Iya, Hao makanya ya, dia Om jadi kayak Apalagi Om Hao kayak Iya. udah kredibilitas banget kan. jadi misalnya awal-awalnya lu kayak masih ini apa sih sebenarnya, terus ketika ada paranormal datang terus bilang itu Bathsheba. Ya udah fix. Jadi Makin, iya makin sih. percaya Iya, di bener-bener. percaya. sugestinya kali ya. Iya menarik sih. Iya cuma iya.
Mungkin kalau di Indonesia tuh Bathsheba udah dimasukin botol ya. Enggak gue Bim di ini ya gue ditimpukin lah. Gak bisa gue kalau dibukin. Apa di review? Di review anjir. Yang dibuka aja roknya parah banget dah. Ya benar itu ya. Ya ini salah satu perbedaan mungkin ya hantu luar dan hantu Indo dalam memberikan teror ibaratnya. Walaupun gue yakin di Indo juga cukup lebih creepy sih. Ya paling segitu aja ya pembahasan tentang Conjuring 1 ya. Bathsheba. Masih ada tambahannya nih? Udah sih begitu doang. Kalau dari Ferdian tadi masih kurang percaya itu Bathsheba ya? Iyalah. Faris? Ya kurang percaya sih. Bahkan mungkin juga karena sugesti atau ketakutan yang makin parah, jadi mungkin menyebabkan halusinasi. Oh iya. Kan bisa jadi kan. Soalnya ini juga Bim, ternyata gue lupa. Jadi kan habis 1980 itu kan Perron family-nya kan udah pergi ya. Kan ditinggalin lagi tuh sama pasangan. Oh iya. Dia testimoninya tuh nggak pernah digangguin soalnya di rumah itu. Iya. Sampai film Conjuring keluar, terus baru banyak yang kayak penasaran datang ke sana, ngasih aksi vandalisme lah dia ngomongnya gitu. Terus akhirnya nuntut dah. Oh, I see. Tapi pokoknya testimoni dia tuh dia nggak pernah digangguin aja di sana. Makanya dia mempertanyakan tuh bukunya beneran apa enggak gitu. Oh ngerti, kayaknya itu deh yang kasus deh kemarin. Iya nggak sih? Iya ngerti, gue ngerti. Cuma ya percaya apa enggak aja sih ya. Kalau kayak gini mah susah dibuktiin. Kalau emang bener yaitu Bathsheba dan terornya ya, gue sih cukup percaya itu terornya beneran ada. Dan hantunya itu Bathsheba kalau dari gue gitu. Dan tapi kalau seandainya Bathsheba-nya melakukan witch itu masih 50-50. Oke. Segitu aja ya pembahasan episode hari ini. Ada cerita horornya dan ngebahas kisah nyata Conjuring gitu. Mungkin sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa follow sosial medianya Opini Tengah Malam. Subscribe YouTube-nya juga. Dan jangan lupa ya, kita mungkin konspirasinya akan ada di platform lain, tapi tetap bisa kalian nikmati for free gitu. Kalian bisa komen-komen, kalian bisa, mungkin kita akan ini ya, misalnya dari situ kita bisa lihat ya komen-komennya. Benar. Mau bahas apa aja gitu kan, itu menarik banget gitu. Ya doain aja lah yang terbaik buat Opini Tengah Malam gitu. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye.